Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang mau join, saya tolak dulu. Allahumma shalli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yakhdurun. Amma ba' ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat, istiqomah, menggedor pintu langit Allah. Istiqomah, bangun jam 00, bersimpuh, bersujud, bermunajat, merengek kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Dengan harapan semata-mata mengharapkan redonya. Insya Allah, Allah akan berikan kita istiqomahan sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya mujib basail. Masya Allah. Ini sudah komplit ya. Harusnya ada 5 kamera ini. Cuma karena kamera 45 agak susah tadi saya coba. Jadi yang aktif saat ini adalah hanya kamera 1, 2, 3. Ya. Ya. Baik. Ya, ada permintaan dari saudara kita sesama, ya kita sebagai sesama santri ya. Saya minta keredoannya untuk kita semua, mari kita kirimkan Fatihah untuk saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang bahasanya turut berbelasungkawa, turut berduka ya di pesantren, salah satu pesantren yang ada di Sidoarjo. Kita doakan Allah memberikan ampunan untuk mereka yang wafat, dan kepada keluarga besar pemilik atau pembina, pembimbing ataupun pengasuh dari pondok diberikan ketabahan, diberikan kesabaran ya. Karena ini adalah musibah. Namun perlu juga kita garis bawahi, ambil hikmah di balik ini semua pada seluruh pesantren seluruh Indonesia. Tidak bermaksud untuk menyalahkan, tetapi ambil hikmah. Ya, ambil hikmah. Jadi ada beberapa orang yang tertimbun ya,
Ini udah hari keempat kalau nggak salah ya, di Sidoarjo. Yang wafat kita doakan insya Allah. Kita doakan insya Allah diampuni segala dosanya, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, karena dalam keadaan belajar, dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan di musolah, di tempat suci, gitu ya. Dan yang belum ditemukan atau yang tertimbun, tentunya kita minta kepada Allah, Allah lindungi mereka. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah aktif kembali. UST Aris Alwi sudah aktif kembali. TikToknya UST Aris Alwi, TikToknya YHI Terus Pondok Set Malomo juga aktif. Kemudian logo biru juga aktif ya. Ada 3 kamera. Ya. Silahkan mau nonton melalui apa aja. Dan kepada para jamaah ya yang baru bergabung, ahlan wa sahlan wa marhaban di Pondok Set Malomo. Inilah program Munajat Gedor Pintu Langit yang sudah berjalan selama 510 hari. Ya, 510 hari. Kita berdoa semata-mata kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi, agar Allah menjaga, agar Allah membimbing majelis mulia kita ini yang mengajak orang bertahajud, yang mengajak orang bertilawah, yang mengajak orang bersedekah, dan tentunya mengajak orang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode secara syar'iyah. Amin ya Allah ya mujibas salim. Ya. Bapak Ibu, pertama saya mohon dimaafkan. Saya mohon diampuni karena tadi pagi ada sedikit kecerobohan kali ya. Ya. Salah satu grup privat tahajud ketinggalan untuk dibangunkan tahajud. Ya. Karena kalau ini kan yang ngerjain saya sendiri, Bun. Bangun jam 00 itu yang ngerjain saya sendiri. Bukan admin. Bukan staf saya, bukan. Tapi saya sendiri ngerjain. Sehingga ya manusia lah ya. Hilaf atau ketinggalan satu grup. Alhamdulillah Bu Anjar ngingetin. Bu Anjar ini adalah salah satu santri awalan kami. Ya. Santri awalan kami. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat grup 6 ketinggalan, Bu. Ketinggalan. Nah, akhirnya Bu Anjar wapri ke saya. Ustadz sehat? Saya bilang, tumben nih Bu Anjar kok. Setelah saya cek grup 6, astagfirullahaladzim. Ketinggalan. Ya. Ya mohon maaf Bunda ya. Ya. Ya mohon maaf sekali. Dulu juga pernah kejadian kayak gitu. Bahkan kemarin dulu itu pernah ketinggalan 2 grup. Jadi pada wapri itu, Ustadz sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Ini kenapa nih pada nanyain sehat? Pas saya cek grupnya, Allahu Akbar. Itu ketinggalan. Ya, sebagai manusia tentunya ya, itulah kelemahan manusia. Pasti ada hilafnya. Ya. Itu permohonan maaf pertama. Kemudian permohonan maaf kedua. Ya, ini terkait dengan yang wapri langsung ke saya. Ada hampir 100 ya. Ada hampir 100 orang. Sampai detik ini belum bisa saya respon. Mohon maaf sekali. Ya, salah satunya Ibu Bidan Ulan, ya.
Ibu Nani Jakarta, itu ya, Bu Sunarsi mungkin ya. Bukan, Bu siapa, Bu Yuliana, ya. Saya mohon maaf sekali belum sempat benar-benar iya belum sama sekali belum bisa respon, ya. Karena Bunda kemarin itu dari pagi aktivitas saya sudah padat sekali. Dalam kondisi masih, mohon maaf, masih ngedrop, tapi saya paksakan untuk olahraga. Karena olahraganya juga cuma di rumah ya, treadmill di rumah. Nah, tak lama tamu dari Surabaya hadir. Dari Surabaya. Bayangin Bun, jauh-jauh dari Surabaya, Ibu Handayani berikut beserta anaknya. Nah, nggak lama siangnya tamu datang lagi. Nah, nah. Tak lama siangnya datang lagi, sorenya datang lagi, malam datang lagi. Itu jam 7:30 malam datang lagi terakhir itu. Pengen nolak nggak mungkin. Ya udah terima aja lah. Walaupun sebenarnya saya ba'da maghrib itu saya udah nggak nerima tamu. Cuma karena tamunya jauh, ya bismillah saya bilang. Insya Allah pasti diberikan kemudahan lah tetap bangun tengah malam. Gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf belum bisa menjawab yang langsung ke saya. Ya, mohon dimaklumi Bunda ya. Bukan berarti saya tidak menghargai Bapak Ibu, bukan. Tapi mohon pengertiannya karena kondisi saya betul-betul padat sekali kemarin. Termasuk besok. Besok itu jam 7 insya Allah, jam 7 pagi insya Allah, saya sudah bertolak lagi. Ya, jalan lagi. Nah, kalau namanya sudah jalan, Bun, agak repot saya untuk merespon Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekali lagi mohon maaf ya Bu Bidan bilang Bulan belum sempat Bunda. Mohon maaf sekali belum sempat saya balas-balesin. Ya, ya. Opo iki? Oh iya Bu, ya. Mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Pondok Sehat Malomo bersama YHI Tours berbagi kebahagiaan dengan dua tokoh agama, jadi Toga sama Thomas ya. Toga atau tokoh agama, Thomas tokoh masyarakat. Yang kita kasih hadiah umroh gratis. Nah, yang ingin saya bahas bukan masalah hadiah umrohnya. Yang ingin saya bahas adalah mohon maaf ya, beliau ini adalah pejuang-pejuang ujung tombak akidah. Maksudnya apa Ustaz? Yang pertama itu adalah seorang yang kalau di sini tuh mungkin bahasanya penyuluh ya, penyuluh agama Islam lah ya. Ya, sekian tahun mengabdi, ya, tak pernah mengeluh, nikmati saja, ya, dengan kondisi penghasilan apa adanya. Walaupun baru beberapa bulan terakhir sudah diangkat P3K. Nah, beliau ini melaksanakan tugasnya dengan ikhlas, tanpa pamrih. Ya, ya tahu sendiri lah kan kalau di kampung ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau nikahin, ya beliau yang nikahin. Kalau bahasa kita di kampung di lembur itu tuh Pak Naib ya. Pak Naib gitu ya. Nah, selama bertahun-tahun ya beliau berdakwah dengan dakwah sesuai dengan apa ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat lah ya.
Ya, misalnya ada yang kesulitan dalam hal pengurusan ini dibantu sama beliau. Ada yang maaf, misalnya ada yang mau nikah di bawah tangan, dibantu oleh beliau. Gitu. Kenapa? Karena susah sekarang itu hal-hal kayak gitu. Sementara kan orang sekarang dianggapnya itu dianggap remeh. Padahal nikah di bawah tangan itu luar biasa. Nah, beliau inilah yang sering membantu masyarakat setempat. Tanpa pamrih, tanpa adanya harapan ini itu. Nah, singkat cerita, hati saya tergugah ya, hati saya terenyah. Sepertinya inilah orang yang layak dan pantas kita kasih hadiah. Ya, layak dan pantas kita kasih hadiah. Karena dedikasinya selama ini mengabdi untuk masyarakat. Ya, walaupun mungkin banyak yang bertanya, lah dia kan sudah maaf gitu bagian dari negara sudah karena udah P3K segala macam. Saya bilang begini, saya tidak melihat dari kesananya. Yang saya lihat adalah dedikasi beliau menjalankan aktivitas, menjalankan tugas tanpa pamrih. Itu yang saya lihat. Ini tanpa pamrih. Gak pernah hitung-hitungan. Hujan-hujanan, naik gunung, turun gunung, ya, masuk gang sempit sampai jalan raya, nah, gitu. Bayang itu. Kalau di kampung kan gimana sih? Ada yang masuk gang-gang sempit gitu, ya. Syukur-syukur ada ketemu jalan raya. Dan beliau ini nggak pernah ngeluh, nikmati terus. Nah, akhirnya kemarin kita kasih hadiah umroh. Nah, begitupun yang satu lagi tuh, ya, sama tuh yang satu lagi tuh. Beliau menjadi mu'alim. Mu'alim itu bunda bukan nama ya, mu'alim itu sebutan. Alimin mu'alim, ya, orang yang alim. Ya. Beliau menjadi imam masjid itu sejak 2021. Berarti sudah sekitar 24 tahun. Ya kan? 24 tahun. Tak pernah digaji. Tak pernah mendapatkan apapun dari masjid. Yang namanya di kampung kan masjid kecil. Masjidnya ya begitulah lah kadarnya. Ya. Tapi beliau aktif, 5 waktu aktif. Muazzin, beliau ini ngeborong. Muazzin iya, Bilal iya, imam iya, khotib juga iya. Ya, luar biasa. Sehingga singkat cerita, saya terenyah juga hati saya. Ah, ini kayaknya nih orang layak dan pantas kita kasih hadiah umroh. Nah, apa hikmah cerita saya ini? Ya. Bukan 2021, Bun, 2001. 2001. Ya, 24 tahun. Ya, maaf bukan 2021, 2001. Dari 2001 sampai 2025. Nah. Ya, Allahu Akbar. Nah, bayangin tuh. Selama 24 tahun menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz di kampung, yang notabene-nya tidak ada gaji, yang notabene-nya tidak ada penghasilan. Ya. Kemarin kalimat saya sama beliau begini. Saya kan manggilnya Mamang ya, Mang gitu ya. Saya bilang, Mang Mualim ya, Pak Mualim, pernah nggak terbesit dalam pikiran
Saya capek melakukan keikhlasan. Saya capek melakukan tugas mulia ini. Pernah nggak? Beliau jawab, nggak pernah, semangat terus. Toh juga nggak dapat hasil, nggak dapat uang, nggak dapat gaji segala macam. Saya nikmati, katanya. Kenapa? Karena di situ saya bekerja bukan karena masjidnya, tapi saya bekerja karena lillahnya tadi, karena Allahnya. Nah, itu belum tahu tuh kalau kita mau ngasih umroh gratis tuh, belum tahu. Jadi singkat cerita, saya bilang, untuk dapur gimana? Kan begitu. Kan nggak mungkin, logikanya kan ya harus ada dapur juga, harus, apalagi punya anak, punya istri, kan tanggungannya ada. Ya alhamdulillah Ustaz. Sekalipun saya nggak digaji, alhamdulillah saya bisa naik gunung. Kalau di kita di sini tuh masuk naik gunung tuh ada titipan, mungkin jaga villa atau jaga kebun, nanti digaji oleh yang punya kebun. Dan itu kecil, hanya 1 juta sebulan. Tapi beliau nikmati penghasilan yang 1 juta sebulan itu, nikmati. Nah, setelah saya tanya, secara logika ini gimana? Kan nggak masuk akal. Dan nggak pernah minta sesuatu. Dia bilang selama 24 tahun Bapak mengabdikan diri buat umat. Pernah nggak ada yang menjanjikan ngasih hadiah besar atau gimana? Nggak pernah. Akhirnya saya langsung bilang, Pak Mualim, saya kesini untuk memberikan hadiah atas dedikasi Pak Mualim 24 tahun. Mengabdikan diri menjadi guru umat. Gitu. Nah, kan dia bengong. Ini hadiah apaan? Ya, kan memang dulu juga sering saya kasih, tapi kan kecil, paling ya 500, paling gede 800-an lah. Khusus untuk beliau. Ini hadiahnya saya bilang, silakan baca. Dibaca itu. Selamat, Anda mendapatkan hadiah umroh gratis dari YHI Terus Pondok Satmolomo. Dohirnya nggak nangis, tapi matanya berkaca-kaca, justru istrinya yang nangis. Ya. Nah, inilah hasil dari kesabaran Bapak selama ini. Membimbing umat. Nggak pernah dapetin uang, nggak pernah digaji, nggak pernah, apa sih bahasanya, honor segala macam, nggak ada. Allah kasih hadiah. Ya mohon maaf, katakanlah harga umroh itu sekitar 30-an lah misalnya. Ya, bagi mereka itu udah surga banget sudah. Nah, hikmahnya apa, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maaf nih, Pak, duduk saya kurang enak nih. Hikmahnya apa? Jalankan sesuatu, tunaikan sesuatu ikhtiari kita kepada Allah dengan lapang dada. Tuh. Ya. Wah iya Bun, jangankan umroh, kasih sembako aja udah sujud syukur, apalagi umroh. Nah, jadi kenapa saya cerita begini, Ayah Bunda? Ini saya mengajak untuk mengambil hikmah di balik orang yang kita pilih ini.
Ya, garis besarnya adalah ikhlas tanpa menyebutkan saya ikhlas kok, enggak usah disebut. Ya bayangin tuh. Iya Bu Sri ya, Bu Wiwi, betul. Nah, jalankan saja. Pak Ustadz, saya bangun jam 00, saya tilawah 5 juz. Kemudian saya ke masjid bagi yang ikhwan. Kemudian saya berzikir, subhanallah bihamdi subhanallah minimal 100 kali. Kemudian saya beristighfar. Ya. Itu dijalankan aja. Nanti Allah zat yang maha pembuka pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu rahmat, pintu kasih, pintu sayang. Allah yang ngatur. Itu loh maksudnya. Ya saya geleng kepala. Kebayang nggak kira-kira? Ya, 24 tahun. Nggak dapat apa-apa. Miris hati kita di sini. Kemudian saya tanya, pernah nggak ada yang ngasih hadiah, misalnya mau ngasih umroh atau ya, jangankan umroh saat katanya, buat dapur aja susah begitu. Kalau ibarat katanya tuh ya, jangankan ngasih hadiah umroh, buat ngasih hadiah beras aja susah, apalagi umroh. Nah itu, tunaikan, jalankan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Saya begini, insya Allah pasti ada hikmah di balik semua ini. Nah, ini maaf, ayo siapa? Ya. Kenapa? Karena saya perhatikan, sebentar Bun, sebentar lagi kita berdoa ya, sebentar ya. Kita berdoanya 35 ya. Ini saya perhatikan Bun, ya. Orang-orang yang ibadahnya ketika lebih besar pengharapannya untuk dibalas itu ibadah, ketimbang dia hanya sekedar melaksanakan ibadah, pokoknya saya cuma sholat aja. Saya tahajud, saya sedekah, saya tilawah, udah saya jalankan aja. Nanti urusan dunia saya, nanti urusan ya, nafsu saya. Nafsu sini jangan salah paham ya, maksud nafsu itu keinginan. Ya. Nanti Allah yang ngatur. Ya Allah, ini sebenarnya. Jadi intinya adalah kerjakan sesuai dengan keikhlasan kita, kerjakan dengan khusyuk dan ikhlas. Itu kuncinya, itu kata kuncinya di situ. Ya, jangan sampai baru 7 hari, 9 hari, sebulan. Kalau sebulan mah ya hampir 40 hari sudah ya. Udah bisa, biasanya 40 hari itu sudah ada hasil. Jadi 7 hari udah komplain. Pak Ustadz, saya udah ngamalin 7 hari nih, tapi kok belum ada hasil ya? Nah itu udah gak ikhlas itu. Karena udah komplain duluan. Gitu. Padahal Bunda, maaf. Boleh jadi ya, kegembiraan itu sudah ada di tangan, sudah. Cuma dia nggak ngeh kalau itu udah di tangan. Ya. Karena tadi dia nggak ikhlas, karena dia terlalu banyak nego, karena dia terlalu banyak AIO, akhirnya apa? Dipending sama Allah. Dicabut sama Allah. Nah, begitu Bunda ya. Ayo sekarang. Tunaikan, jalankan. Munajat gedor pintu lagi. Semata-mata kita minta kepada Allah. Kenapa begini ayah bunda? Karena Allah itu lebih tahu kebutuhan kita.
lebih tahu apa yang kita harapkan. Kayak saya nih sekarang nih, maaf nih sekarang nih. Saya menjerit, ya Allah, saya teh butuh mobil. Buat apa? Karena dakwah saya ini ya Allah. Kan begitu. Ya. Sekarang saya pakai gamis putih-putih, mau ngisi kajian. Tiba-tiba di jalan hujan gede. Karena lumpur itu, gamis. Itu gimana? Kan gitu kan. Nah, kalau saya ngotot, hilang keikhlasannya. Kenapa? Berarti ibadah saya itu nggak ke sana arahnya. Ya. Iya kan, Bun? Ya. Insya Allah, Bu Wiwi. Amin, amin. Insya Allah. Ya terkadang saya sendiri, Bunda, kadang apa ya, ngotot surotot juga saya. Ya Allah, saya kemana-mana saya dakwah, ya Allah. Hujan kehujanan, anak saya kehujanan. Tapi saya langsung balikin dalam hati saya gini, lah kan Allah lebih tahu kebutuhan saya. Karena kalau nggak begitu, sakit kita ini. Ya. Ini kecewa kita ini. Ah ya udah nikmati aja. Ya. Dan alhamdulillah hasilnya apa? Sekalipun ya secara dohir saya belum punya mobil sendiri, tapi Allah berikan kita rezeki untuk naik mobil bebas. Tinggal klik, ya. Mau kemana Pak? Mau ke situ. Ya bayar, selesai. Tuh, begitu cara Allah itu. Ya, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau saya ke Jogja kan ada Bunda Sri itu. Wah udah saya nggak usah bayar-bayar apa-apa lagi. Beliau yang melayani saya. Ketika saya ke Sulawesi, sampai di sana ada yang langsung layani. Ketika di Jambi, oh ada yang langsung layani. Nah itu buah dari kesabaran kita itu. Hmm. Nah begitu Bunda ya. Nah ayo sekarang ya saya minta semuanya istiqomah deketi Allah. Nah, siapa nih Siti Sophia? Pak Ustadz udah sholat tahajud. Nah ini kayaknya baru bergabung nih. Ayah Bunda, kami tahajudnya itu kami bangun jam 00 Bunda. Kalau tahajudnya jam segini udah telat. Ya, khusus untuk santri kami ya. Kalau ayah Bunda mungkin baru bergabung ya silahkan, nggak apa-apa. Khusus untuk kami-kami di Munajat Gedor Pintu Langit itu Bun, paling telat tahajud kami itu jam 2. Nah, ini ada yang telat bergabung. Nah, gitu ya. Udah pulang malaikatnya. Ya. Alhamdulillah Bun, perlu saya sampaikan. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Munajat Gedor Pintu Langit santri kami kita bangunkan jam 00. Ya, kemudian tahajud, tilawah. Ya. Jadi maaf, jam segini bukan waktunya tahajud lagi kami. Jam segini itu waktunya kita ngangkat tangan minta Allah hadirkan segala doa-doa kita. Gitu Bunda ya. Nah, jadi ya gitu. Kapan ke muamalat lagi Pak Ustaz? Masya Allah, ini kayaknya ada Sapuhi ya, Masya Allah. Dengan siapakah ini? Aduh, ya. Iya, kalau untuk ditanya bisakah masih bisa, silahkan aja. Jam 3 masih bisa tahajud, silahkan. Ya. Cuma saya sampaikan, khusus untuk santri kami, 3.000 lebih ini, dan penonton kami, oh Pak Satpam ya, oh Masya Allah. Ya. Insya Allah Pak, Insya Allah, Pak Dian ya, Insya Allah. Nanti ada waktu saya ke sana lagi ya, Masya Allah. Ini Pak security-nya muamalat ya. Itu.
Ini sengaja saya sampaikan begini agar nggak salah paham, karena takutnya nanti kita di salah paham ini dianggapnya kita nggak tahajud, kita hanya live streaming gaji kerjanya salah, keliru. Kita bangunnya ya, kita bangunnya jam 00 ya. Paling telat santri kami itu jam 2 udah bangun. Paling telat itu kalau udah jam 2 udah mepet banget. Ya, apalagi bangun jam setengah 4 begini. Pertama ya udah nggak bisa apa-apa. Ya. Udah ya kita berdoa ya. Nah itu yang tadi nanya apakah Ustadz udah sholat tahajud. Seakan-akan pertanyaannya ragu dengan live streaming kita ini, dianggapnya mungkin ini ngomong doang nih tapi tahajudnya kagak. Enggak ya. Ya, enggak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kita udah istiqomah tahajud udah bertahun-tahun. Ya, yang ingin mau masuk santri ya di DM saja. Ya, ya. Saya Bunda jujur kalau alhamdulillah nggak pernah saya bangun jam 2. Nggak pernah. Insya Allah secapek apapun pasti saya bangun jam 00. Ya. Kecuali kalau saya lagi sakit ya. Misalnya eh, diare saya atau mungkin sakit kepala banget. Ya. Tapi tetap aja jam 00 bangun. Itu alhamdulillah diberi kemudahan sama Allah. Nah, ini udah 510 hari. Ya. Alhamdulillah. Kita tidurnya pun jam 8, setengah 8, selesai sholat isya udah tidur. Makanya saya nggak ngambil job lagi, saya udah nggak ngambil ceramah, nggak ngambil tablik akbar. Padahal banyak yang ngundang, udah nggak ngambil saya. Karena kalau saya ambil, bakal berantakan. Ya, berantakan. Nah, begitu ya. Yuk, siapin air ya, kita berdoa ya. Masya Allah. Iya, Bu Sutati, alhamdulillah. Terima kasih Bunda ya sudah membersamai. Tanpa terasa sudah 510 hari. Sengaja saya tempelin terus harinya agar sebagai acuan semangat kita. Wih, alhamdulillah ya. Sudah 510 hari ya. Nah, gitu. Karena kalau seandainya saya nggak nyebut kayak gitu, kita kan hanya ngeraba-raba. Udah berapa hari Ustaz? Udah berapa bulan? Sekitar. Sekitar. Nah, kalau ini kan enggak. Udah berapa bulan? 510 hari. 510 hari sudah jadi santrinya Aris Alwi. 510 hari sudah apa? Eh, bersama Gedor Pintu Langit. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Nggak terasa nanti itu. Awal mulanya, ayo kita coba dulu 40 hari. Gagal, sambung lagi, sambung lagi, sambung lagi. Wah ini saya diakali nih sama si Ustaz nih. Akhirnya apa? Nikmat, lupa hajatnya. Kalau kemarin-kemarin pertama kali gabung, apa? Supaya hajat tercapai. Ya, ngetes. Seminggu, ayo. 2 minggu, ayo. 3 minggu, gagal maning, gagal maning. Akhirnya istiqomah lah sampai ratusan hari. Iya kan Bu Sri ya? Akhirnya apa yang terjadi? Wah, wes lali aku. Hajatku wes lali aku. Yang penting aku istiqomah. Begitu. Ya Allah. Ya. Ya termasuk kayak saya kan. Nanti, udah lupain aja lah. Pengen punya mobil mewah, udah ntar aja. Itu urusan Allah nanti. Ya, pengen punya gedung mewah, nanti Allah yang ngatur semua itu. Nggak pernah lagi saya mikirin itu. Sekarang yang penting saya enak. Enaknya apa? Enaknya kita terus menggedor pintu langit. Ya, sudah siap harinya ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampunilah ya Allah. Terlalu banyak dosa kami ini ya Allah. Leburkan semuanya ya Allah. Ampuni segala hilaf dosa kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fi 'afwan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir laha warhamha. Khususan ila ruhi man ajazani Ustazuna jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu wa dzunub. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Ya, saudaraku yang sakit, ayo. Ya Allah, waktu mustajab ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Sehingga Engkau redho, angkatlah seluruh penyakit-penyakit kami. Lahiriah batiniah ya Allah, angkatlah semua ya Allah. Bagimu tidak mungkin. Kalau Engkau mengatakan kun, maka fayakun. Angkatlah ya Allah. Dipegang ya, dipegang. Karena doa yang saya baca ini adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah tsumma ilahul jaun. Allahumma dafani kull hamna ghammin kama tasyabaki la ilaha illa anta. Fasayakfikahumullah sawasayk. Minal abdi zalil azim. Ghafaril ladzi la ilaha illa huwa rabbi anni masanad durru anta arhamur rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah. Innama yastajibul ladzina. Fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Allahumma asturni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa auladi wa waladi wa sallam. Kalasi serta tabidata kafalan terkawalairun tasyulaika rabbal alamin hujumna. Li kudrati ya qawi wa tibika rasul sabikal basukat. Lahum ba'da magisna wajin. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Kalau mual, kalau ingin muntah, keluarin aja semua ya. Karena kita minta kepada Allah. Ukhruj ya Allah. Keluarlah engkau musuh-musuh Allah. Minta sama Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami semua ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesi selanjutnya, sesi yang ketiga, kita minta kepada Allah. Ayo, yang lagi dikejar-kejar hutang, rentenir, ayo, saatnya, angkat tangannya. Minta ke Allah. Ya Allah,
di waktu sangat mustajab berdoa ini ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami larut dengan hutang ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau maha pembuka kekayaan, Engkau maha pemberi, Engkau maha dermawan, dan Engkau maha kasih dan sayang semua hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wa min fadlika amman siwa. Kepada siapa lagi kalau bukan Kamu kita minta kekayaan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sebutkan hajatnya. Ayo, 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 ayo. Sebutkan. Wa fil akhirati hasanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal makam. Allahumma arzuqna. Ya Allah, lunasilah hutang kami ya Allah. Hadirkanlah jodoh yang terbaik anak soleh-soleh ya Allah. Namun kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya. Jadikanlah kaya. Kami kaya raya saja berlimpah ya Allah. Tidak minta-minta lagi, tidak riba lagi ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah. Kami mohon ya Allah. Kau maha kaya ya Allah. Kau maha pemberi kaya kan. Berikanlah kami kekayaan hati ya Allah. Kekayaan harta ya Allah. Kekayaan ilmu ya Allah. Berikanlah kami. Lunasilah hutang kami semua. Takdirkanlah kami menjadi seorang miliarder yang dermawan ya Allah. Miliarder dermawan. Takdirkanlah ya Allah. Takdirkanlah ya Allah. Takdirkan kami menjadi hamba-Mu yang dermawan ya Allah. Ya Allah, summa da'uhunna. Hadir, hadir, hadir. Kembali tempat tawar. Hadir, 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 hadir ya Allah. Hadir ya Allah. Hadirkanlah jamaah ribuan kepada travel kami ya Allah. Summa da'uhunna. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallah fatkum wa basirun fallahu khairan hafizahullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Lindungilah kami semua, anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, santri kami, jamaah kami. Lindungilah semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya. Istajib doana ya Allah bikabuli doa kulli hajatina ya Allah. Amin amin. Ayah bunda mohon maaf, mau nggak mau kita harus turun waktunya. Kenapa? Karena sekarang waktu subuh itu jam 4.19, jadi cepat banget waktunya. Ya, sehingga ya kita agak-agak mundur juga nih. Ya, bukan mundur ya, maju ya, maju. Kemungkinan nanti kita bisa majunya itu jam 2.45 udah harus, karena kita harus apa namanya melihat sikon juga ya. Ayah bunda, atas nama pribadi dan lembaga Pondok Pesantren Molomo menghaturkan terima kasih, syukran jazakumullah khairan katsira kepada seluruhnya. Siapapun, mau santri, mau jamaah, siapapun, saya menghaturkan terima kasih.
siapapun ya, yang sudah berkontribusi ya terhadap Pondok Pesantren Malomo. Ya, insya Allah TTS tahajud tilawah sedekah menjadi asbab terkabulnya doa-doa kita. Amin ya Allah. Istajib doana ya Allah. Kabul. Syukran, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.